Om Swastiastu. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Gustius Marikindaleo. Saya selaku moderator dalam debat ini akan memimpin jalannya debat yang akan dilakukan oleh kedua tim tersebut. Sebelum itu, saya akan menjelaskan mosi yang akan diperdebatkan oleh kedua tim adalah penerapan bahasa baku bahasa Indonesia dalam komunikasi sebagai bentuk mempertahankan bahasa. Baik, saya mulai dari tim afirmasi atau tim pro untuk memperkenalkan dirinya masing-masing. Perkenalkan, nama saya Dewumade Windu Pramarta Putra, absen 4. Saya dari tim afirmasi selaku pembicara 1. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rizky Adi Nugraha, absen 34. Saya selaku pembicara 3. Perkenalkan, nama saya Gadat Satriwibawa, saya selaku pembicara 3 dari tim afirmasi. Pembicara 2. Selanjutnya, dipersilakan dari tim oposisi atau tim kontra untuk memperkenalkan dirinya masing-masing. Perkenalkan, nama saya Nikita Santiwidya Putri, nomor absen 24. Saya dari tim kontra pembicara 1. Perkenalkan, nama saya Kada Airka Putri, nomor absen 17. Saya selaku pembicara 2. Perkenalkan, saya Rita Patricia Citra Dewi, nomor absen 33. Saya selaku pembicara 3 dari tim oposisi atau kontra. Baik, bisa dimulai dari tim afirmasi atau tim pro untuk menyampaikan argumen mengenai penerapan bahasa baku bahasa Indonesia dalam komunikasi sebagai bentuk mempertahankan bahasa. Dimulai dari pembicara 1 dari tim pro. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Kata baku merupakan sebuah kata yang digunakan yang sudah sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa yang sudah ditentukan. Karena banyaknya bahasa yang muncul seiring berkembangnya zaman, dapat mengubah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Seperti halnya bahasa kekinian yang kini muncul di kalangan remaja Indonesia, yang dapat membawa pengaruh yang kurang baik terhadap perkembangan bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa. Sebaiknya, para remaja saat ini tetap menggunakan bahasa baku dalam komunikasi untuk mempertahankan bahasa. Selain itu, agar kita sebagai penerus bangsa tidak melupakan norma kebahasaan dan sistem ejaannya. Terima kasih. Sekian dari saya. Baik, terima kasih atas argumen yang telah dikemukakan. Pembicara 1 dari tim pro menghabiskan waktu 0 menit 53 detik. Bisa dilanjutkan untuk pembicara 1 dari tim kontra. Waktu yang tepat saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya, izinkan saya untuk menyampaikan bahwa kami tidak setuju untuk mosi pada hari ini. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh tim pro bahwa banyaknya bahasa yang muncul seiring berkembangnya zaman dapat mengubah penggunaan bahasa yang baik dan benar. Kami tidak setuju mengenai argumen yang telah disampaikan oleh tim pro. Banyak bahasa yang muncul seiring berkembangnya zaman tidak mengubah penggunaan bahasa yang baik dan benar. Menurut saya, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar bukanlah dengan menggunakan bahasa baku, melainkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah bahasa yang digunakan sesuai situasi. Kita dapat melakukan beberapa cara supaya bahasa kekinian yang ada sekarang tidak dapat mengubah penggunaan bahasa yang baik dan benar, seperti menggunakan bahasa sesuai dengan siapa lawan bicara kita dan apa yang akan kita sampaikan. Dan mengenai perkembangan bahasa yang berkembang mengikuti zaman, tidak seutuhnya dapat membawa pengaruh buruk bagi remaja Indonesia. Penggunaan bahasa baku dalam kehidupan sehari-hari tidaklah mudah dilakukan karena pengucapan dan ejaannya yang sulit. Di saat seperti inilah kita harus bijak dalam memilah mana yang baik dan buruk. Terima kasih. Baik, terima kasih atas argumen yang telah dikemukakan. Pembicara 1 dari tim kontra menghabiskan waktu bicara 1 menit 18 detik. Bisa dilanjutkan untuk pembicara kedua dari tim pro. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Sebelumnya, terima kasih. Seperti yang kita tahu, masa remaja dianggap sebagai masa yang masih labil, yaitu di mana individu berusaha mencari jati diri dan mudah sekali menerima informasi dari luar dirinya tanpa ada
pemikiran lebih lanjut. Seperti contohnya remaja satu yang hanya ikut-ikutan temannya agar terlihat keren dan tidak ketinggalan zaman. Tidak hanya remaja, tetapi juga generasi milenial saat ini, adanya masa peningkatan penggunaan dan keakraban dengan komunikasi, media, dan teknologi digital. Hal tersebut berdampak pada perkembangan bahasa Indonesia. Keadaan yang ada sekarang adalah fungsi bahasa Indonesia mulai digantikan dengan bahasa kekinian yang ada saat ini. Padahal padanan dalam bahasa Indonesia ada dikarenakan sikap yang meyakini bahwa akan terlihat modern dan terpelajar sehingga membuat masyarakat lebih memilih untuk menggunakan bahasa kekinian. Padahal sikap dan pandangan yang seperti itu dapat menghilangkan identitas bangsa Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih atas argumen yang telah dikemukakan. Pembicara kedua dari tim pro menghabiskan waktu bicara 1 menit 20 detik. Bisa dilanjutkan untuk pembicara kedua dari tim kontra. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih untuk pernyataan yang telah diberikan oleh rekan tim afirmasi. Berbahasa merupakan kegiatan yang rutin yang dilakukan oleh manusia setiap saat dan setiap waktu. Tentunya dengan itu, dalam berbahasa diperlukan adanya kenyamanan saat berkomunikasi atau saat satu sama lain. Perlunya keakraban antar individu seperti yang dikatakan oleh rekan tim afirmasi. Menurut saya, tidak ada larangan yang melanggar tentang bebas ekspresi dalam berbahasa yang baik yang digunakan baik dan benar. Untuk mempertahankan bahasa yang kita miliki sekarang, tidak hanya dengan menggunakan bahasa baku, dalam berkomunikasi, tetapi bisa dengan cara seperti membiasakan diri dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam berkomunikasi. Bahasa kekinian tidak selamanya memiliki pengaruh buruk atau dampak negatif. Bisa diambil juga dengan dampak positifnya. Seperti bahasa Indonesia pasti akan dianggap mampu berkembang mengikuti zaman dan mampu mendukung ilmu pengetahuan yang modern. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih atas argumen yang telah dikemukakan dari pembicara kedua tim kontra. Pembicara kedua tim kontra memasukkan waktu bicara 1 menit 30 detik. Bisa dilanjutkan untuk pembicara ketiga dari tim pro. Waktu dan tempat dipersilakan. Pembicara ketiga tim pro. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih kesempatan yang telah Anda berikan. Baik, terima kasih untuk pernyataan yang telah diberikan oleh rekan tim oposisi. Jika memang negara kita akan dianggap mampu berkembang mengikuti zaman, apalah artinya jika kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara 1945 tergeserkan oleh karena masuknya pengaruh dari luar. Menurut saya perlu adanya kesadaran pada diri sendiri untuk mempertahankan bahasa dengan bahasa baku dalam komunikasi. Terima kasih. Sekian dari saya. Baik, terima kasih atas argumen yang telah dikemukakan. Pembicara ketiga dari tim pro menghabiskan waktu 0 menit 31 detik. Bisa dilanjutkan untuk pembicara ketiga dari tim kontra. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan. Sebagai negara yang baru berkembang, tidak mustahil menerima pengaruh dari luar. Jadi, disinilah kita perlu belajar membedakan mana yang pantas dan mana yang tidak. Bijak dalam menangkap apa yang kita terima atau apa yang kita peroleh. Menurut saya, bahasa Indonesia yang baik tidak selalu berbahasa baku. Yang perlu diperhatikan adalah pemanfaatan yang tepat menurut penuturan dan jenis penggunaan bahasa.
kedudukan bahasa Indonesia tidak akan tergeserkan oleh masuknya pengaruh dari luar. Karena bahasa Indonesia memiliki kedudukan yang paling tinggi, yaitu sebagai bahasa persatuan Indonesia, atau seperti yang kita tahu, bahasa ibu. Menurut saya, kita sebagai warga negara harus pintar-pintar menyaring apa yang masuk ke dalam negeri. Berbahasa bukanlah kegiatan yang sulit, setiap orang mampu berbahasa untuk berkomunikasi. Akan tetapi, orang Indonesia belum tentu terampil menggunakan bahasa, seperti halnya menggunakan bahasa baku dalam komunikasi. Sekian yang bisa saya sampaikan, terima kasih. Baik, terima kasih atas argumen yang telah dikemukakan. Dari pembicara 3, tim kontra menghabiskan waktu bicara 1 menit 12 detik. Jadi selanjutnya kita akan mendengarkan pidato penutup dari masing-masing tim yang diawali dari tim pro untuk mengemukakan pidato penutupnya. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Berdasarkan argumen yang telah saya kumpulkan dan rekan saya, dapat disimpulkan bahwa kata baku adalah kata-kata yang sesuai atau terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Kata baku ini memiliki berbagai fungsi seperti pemersatu, pemberi kekasan, pembawa kewibawaan, serta sebagai kerangka acuan. Kata baku dalam bahasa Indonesia membuat bahasa Indonesia menjadi kuat kedudukannya, karena kata baku tidak mengubah struktur bahasa Indonesia. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas pidato penutup yang telah dikemukakan. Pembicara dari tim pro menghabiskan waktu 36 detik. Bisa dilanjutkan untuk pidato penutup dari tim kontra. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan. Berdasarkan argumen yang telah saya dan rekan saya tim kontra sampaikan, penggunaan bahasa baku dalam komunikasi sebagai bentuk mempertahankan bahasa kurang cocok, karena bisa dilakukan dengan cara lain, seperti menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar setiap saat. Dan mengenai pengaruh buruk yang masuk ke dalam negeri, kita sebagai warga negara harus bijak, bisa menyaring mana yang baik dan mana yang buruk. Untuk kekurangan dari tim pro, menurut kami, argumen dari tim pro terlalu berpatokan dengan penggunaan bahasa baku dalam komunikasi seperti yang diucapkan tadi, sehingga membuat seseorang susah untuk berbahasa Indonesia jika harus terus berpatokan dengan bahasa baku yang sulit dipahami. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas pidato penutup yang telah disampaikan. Dari tim kontra menghabiskan waktu 48 detik. Baik, sekian dari debat pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas kerjasama dari tim pro dan tim kontra karena telah memperdebatkan mosi yang telah ditetapkan bersama. Saya Agustinus Merik Indraleo selaku moderator mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Selamat malam. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om.